Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitab was sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya bela kullu syai'in fil insani illa huwa. Artinya rusak, hancur segala sesuatu pada tubuh manusia kecuali hanya dia, yaitu tulang belakangnya. Ada yang bilang pangkal ekornya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kan kita bicara bahwa nanti manusia setelah mati akan hancur semuanya. Ini kita nih semuanya bakalan begitu. Ya Bapak ya. Ya, jadi kita nanti setelah meninggal dunia dikuburkan ya di dalam tanah. Kenapa? Karena memang kita asalnya dari tanah. Karena kita asalnya dari tanah, makanya nanti ya dipendam lagi di dalam tanah. Itu lama-lama akan hancur tuh Bapak Saudara. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Yabla kullu syai'in. Semua akan hancur. Ya, fil insani di dalam tubuh manusia. Illahu kecuali tulang pangkal ekor. Ini tulang belakang nih, ada pangkal ekor namanya. Itu aja tuh yang tidak akan hancur. Nah, nanti dari situ ya Allah hidupkan kembali, sempurna lagi. Jadi dari tulang pangkal ekor kemudian Allah siram dengan yang namanya ma'ul hayah, air kehidupan. Ya, kemudian nanti tumbuh lagi. Ya, seperti biasa lagi. Ya, ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya, tangan, kaki, ya sempurna. Lalu ditiupkan ruh kembali. Ya, nah disitulah nanti manusia akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal-amalnya. Ya, itu. Jadi nanti kita ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan yaumul ba'tsi, ya itu dalam posisi kita sudah sempurna lagi. Yang sebelumnya hancur semuanya. Tulang belulang manusia, tubuh manusia akan hancur. Kecuali yang kagak hancur apa? Yaitu faqratul zahr, yaitu tulang belakang atau tulang pangkal ekor. Itu saja yang tidak hancur. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia yang butuh akan tumbuh kembali minhu dari tulang belakang tersebut. Kama yang butuh zar'u, sebagaimana tumbuhnya tanaman min habbit tu'ami, dari biji-biji makanan. Sama seperti kalau kita ya nanam pohon dari biji misalnya, itu akan tumbuh. Nah begitulah manusia
setelah disiram dengan air kehidupan, dari tulang pangkal ekornya tumbuh kembali. Ya, begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itu gampang aja sama Allah. Jadi kita nggak usah mikir-mikirin apa. Bisa tuh orang udah hancur begitu, jadi lagi manusia. Jangankan udah hancur, belum ada aja bisa diciptakan Allah. Betul nggak? Tadinya kita ada nggak? Nggak ada, Bapak Saudara. Terus setelah itu Allah ciptakan jadi ada. Nah sekarang udah ada, cuma hancur. Ya disempurnakan lagi. Ya gampang banget sama Allah. Ya itu Allah bilang, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuh gampang sama Allah, tinggal bilang kun fayakun, jadi udah semuanya. Nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu Bapak. Ya ini tauhid namanya. Ya kita harus tanamkan keimanan. Di samping kita beriman kepada Allah, juga kita beriman kepada hari akhir, dan juga kita beriman kepada hal-hal yang gaib, termasuk dalam kubur, bahwa dalam kubur itu ada nikmat kubur, di dalam kubur itu ada siksa kubur, dan satu saat nanti kita akan dibangkitkan kembali setelah tulang belulang kita, tubuh kita udah hancur semuanya. Ya, tapi ada satu yang tidak hancur, apa? Tulang belakang atau pangkal ekor. Dari situlah nanti manusia akan kembali sempurna, seperti ya tanaman itu akan tumbuh dari biji-biji tanaman tersebut. Fayasiruna ajsaman tamatan bila arwahin. Maka jadilah mereka menjadi tubuh yang sempurna, tapi belum ada ruhnya. Ya, ruhnya belum dikembalikan. Baru jasadnya saja sempurna, itu jasad. Tapi bila arwah belum ada apanya? Belum ada ruhnya. Kullan minhum fi maudi'ihi, tiap-tiap satu daripada mereka itu akan ditempatkan sesuai pada tempatnya. Fayaruddullahu ala Israfil alaihissalam ruhahu, maka Allah mengembalikan kepada malaikat Israfil ruhnya. Tuh, jadi Allah nanti mengembalikan ya kepada malaikat Israfil ruhnya. Akhirnya malaikat Israfil ya apa? Hidup kembali. Nah setelah malaikat Israfil hidup kembali karena ruhnya udah dikembalikan, kan pada saat itu semuanya udah mati. Nggak ada satupun makhluk Allah Pak yang hidup, nggak ada. Termasuk malaikat Israel juga mati. Malaikat Israfil mati juga. Nah setelah semuanya mati, ya enggak ada yang hidup. Ya makanya Allah tanya ya pada saat itu, limanil mulkul yaum, kerajaan saat ini milik siapa, kekuasaan pada saat ini milik siapa. Enggak ada yang jawab, semuanya udah pada mati. Raja mati, presiden mati, ratu mati, perdana menteri mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat biasa mati, semua nggak ada yang hidup. Sehingga pada saat Allah bertanya, limanil mulkul yaum, ya milik siapa ya kekuasaan saat ini, nggak ada yang jawab. Karena semuanya udah mati. Akhirnya Allah yang jawab, lillahil wahidil qahar. Jadi kekuasaan saat ini adalah milik Allah yang esa, yang gagah perkasa. Hanya Allah doang yang hidup saat itu. Nah baru yang pertama kali dihidupkan malaikat Israfil. Ya malaikat Israfil ya dikembalikan lagi ruhnya. Malaikat Israfil hidup lagi, lo hidup. Ya dikembalikan lagi tuh ruhnya. Nah setelah malaikat Israfil hidup dikembalikan ruhnya, kemudian diperintahkan wayan puhu pisuri, lalu malaikat Israfil meniup sangkakala.
Fatadhahaba kullu nafsin, maka setiap jiwa ruh itu akan pergi ila jasadiha, menuju jasad dan tubuhnya masing-masing, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, ya, maka ruh itu akan pergi. Kemana perginya? Menuju jasadnya masing-masing. Ini kita di dunia kan ada ruh kita nih. Nanti suatu saat kan ruh kita dicabut ya, dicabut. Disimpan dulu. Disimpan di mana? Ada dua tempat. Ada yang namanya di Iliyin, ada yang namanya di Sijin. Nah nanti setelah disimpan lama ini ruh nggak hancur, nggak rusak. Yang rusak badan, tubuh manusia yang hancur. Setelah tubuh manusia sempurna lagi, lalu ruh tersebut akan pergi menuju jasadnya masing-masing. Kagak ada yang ketukar. Manusia triliunan saat itu, yang udah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Banyak gak kira-kira? Nah, banyak banget Bapak Saudara. Ya, itu nggak ada yang ketukar dengan kekuasaan Allah. Jadi dengan ditiupnya ya sama malaikat Israfil tuh, ya, yang puhu pisur, lalu ya ruh-ruh tersebut pergi menuju jasadnya masing-masing yang udah utuh, yang udah cakep, ya, masuk ke situ semuanya, satu-satu semuanya. Subhanallah, itu adalah kudrah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu biiznillah, dengan izin Allah. Nah berarti kan manusia hidup itu ada jasadnya, ada ruhnya. Coba kita nih, ada jasad doang gak ada ruhnya, bisa nggak gerak? Nggak bisa, itu orang mati. Coba orang mati Pak, ya ruhnya diangkat sama Allah, udah deh badannya biar gemuk cakep apa juga, ketika ruhnya diangkat diam aja udah. Ya makanya rata-rata orang kalau udah mati nggak bisa bicara sama bininya, ya iya, bininya ngomong dia kagak dengar udah, ya benar gitu. Iya kalau orang udah mati, nah, seperti diam aja Pak udah. Kenapa? Ruhnya nggak ada. Yang bisa kita bergerak ini karena kita ada ruh. Kita bisa bergerak-gerak, ada ruh kita. Kita berjalan, ada ruh kita. Tapi ingat, ruh itu suatu saat akan berpisah. Dan ruh ini nggak akan hancur. Ya, ruh ini tidak akan hancur. Terus ada, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang hancur jasad kita. Nah, setelah jasad ini sempurna lagi, ya Allah tiupkan itu ruh, nanti ruh akan pergi menuju jasadnya masing-masing. Tapi ingat, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan izin Allah gampang aja Pak. Itu Nabi Isa, salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang udah mati. Orang udah mati Pak, ada dalam kubur, kemudian Nabi Isa suruh bangun lagi. Bisa, biiznillah kami, dengan izin Allah. Bukan karena kemampuan Nabi Isa, bukan. Biiznillah, dengan izin Allah bisa kembali dihidup lagi. Ya Allah, itu kita kalau bicara masalah-masalah begitu, subhanallah, ya kita nggak punya kekuasaan sama sekali. Ya, tapi kalau kita yakin sama Allah, kekuasaan Allah, masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki bisa terjadi, apa yang Allah nggak kehendaki tidak akan terjadi. Makanya ini ingat-ingat akidah ini Pak. Jadi kita dalam kehidupan kita ini, ya insya Allah kalau akidah kita kuat mantap, nggak ada tuh rasa takut, ya rasa ini dan itu. Kenapa? Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama dengan kita. Ya makanya kita harus selalu husnuzon sama Allah. Kita selalu harus menanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman, kita harus husnuzon. Jangan suuzon. Jangan prasangka yang tidak baik sama Allah. Ya Allah, saya padahal ngaji udah rajin banget, sholat udah rajin banget, kok saya masih begini-begini aja. Nah, jangan, emang mau bagaimana? Ya begitu. Jadi apa yang Allah udah berikan nih sekarang, ini yang terbaik buat kita. Tuh begitu. Udah nggak usah ngelihat sono, nggak usah ngelihat sini.
Pokoknya kita syukuri apa yang telah Allah berikan. Tuh. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi kita harus husnuzon ya, seperti itu. Jadi biiznillah tuh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhsyaduna ilal mauqif. Kemudian mereka itu manusia yang sudah sempurna tubuhnya, udah dikembalikan lagi rohnya, digiring tuh mereka kemana? Ke mauqif. Mauqif itu artinya tempat berkumpulnya manusia, atau disebut dengan mahsyar. Mauqif tempat kumpulnya manusia. Semua manusia dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir dikumpulkan di situ. Namanya apa? Mauqif. Wahum hufatun uratun. Nah, manusia itu ya kondisinya bagaimana? Hufatun, nyeker. Kenal nyeker? Apa nyeker, Pak? Nggak pakai sendal, ya, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, ya, itu nyeker. Kalau orang kita sekarang nih, anak-anak kita nyeker kagak kenal tuh dia, ya, dia kagak ngalamin. Kalau kita dulu ngalamin ya, sekolah nyeker nyalamin nggak? Iya, ngalamin. Anak-anak sekarang udah enak-enak, tuh dia nggak kenal namanya nyeker. Ya, nyeker itu artinya telanjang, kakinya telanjang, kagak pakai sendal, enggak pakai alas kaki, sepatu apalagi, sendal yang enggak. Tuh, nanti kita di hari kiamat begitu tuh. Ya, nyeker. Ya, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Tambah lagi satu, uratun, telanjang, kagak berpakaian. Jadi kita ini telanjang nanti. Sama seperti baru lahir. Kita baru lahir pakai sepatu enggak? Ya ada. Ada orang lahir pakai sepatu enggak? Orang kaya ya juga enggak. Ya lahir telanjang semuanya, enggak pakai pakaian, enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal. Nah, nanti manusia digiring di padang mahsyar, dikumpulkan di mauqif, ya itu dalam keadaan ya telanjang dan tidak beralas sendal ataupun sepatu. Ya, subhanallah, itu manusia begitu dah. Ya. Terus an-nisa'u mukhtalitatun birijali. Perempuan bercampur dengan laki-laki. Tempatnya campur enggak? Laki perempuan sama-sama, telanjang semua. Kata bapak, lo enak dong bisa ngelihat. Ya, gituan mah kita gak mikirin udah. Ya, gak mikirin masalah-masalah begitu. Kita udah nafsi-nafsi mikirin diri kita, ya Allah bagaimana nasib saya. Udah orang kagak mikirin macem-macem. Kecuali kalau kumpul di sini kali telanjang, orang masih ngelihat ya, ngelihat sana ngelihat sini. Ya, di sana telanjang, perempuan telanjang, laki telanjang. Ya, dulu Siti Aisyah pernah diceritakan begini, nanya sama Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, saya telanjang ya Rasul. Iya, saya malu banget ya Rasulullah. Berarti nanti aurat saya dilihat sama orang lain dong. Saat itu manusia udah kagak punya pikiran macam-macam yang model-model begitu. Tuh, begitu. Jadi Siti Aisyah sempat nanya sama Rasulullah seperti itu, Bapak Saudara. Ya, jadi udah orang udah pikirannya udah bagaimana nasib saya. Takut udah, Pak. Kenapa? Sebab kondisi dia itu sangat dijelaskan dalam hadis itu kepalanya katanya matahari. Sampai-sampai kalau tangannya diginiin kena tuh matahari panasnya. Ya matahari udah deket banget sama kepalanya. Kalau tangannya dikatasin itu akan sampai ke matahari. Berarti kan cahaya matahari tembus. Ya karena begitu dekatnya. Ini sekarang kita aja kadang-kadang merasa panas ya. Di waktu-waktu tertentu siang hari kita merasa panas. Padahal matahari jauh banget jaraknya dari kita. Itu udah terasa panas. Nanti ya di sana itu matahari di atas kepala kita. Sampai-sampai kalau kita ya tangan kita panjangin begini itu akan mengena matahari. Nah itu panas. Tapi insya Allah panas begini bisa akan ya kita dapat perlindungan kalau punya apa? Amal. Tuh, di situ pentingnya amal.
Amal jadi payung nanti. Kita kalau lagi panas ada payung, gimana kira-kira? Jadi adem. Ya, payungnya macam-macam kelasnya. Ada payung yang modelnya ya ketiup angin terbang, ya. Ya, ada yang payungnya model begini nih. Ya, ya kalau ini walaupun ditiup sama angin juga ya keker dia. Begitu. Jadi macam-macam tergantung amalan, Pak. Makanya kita di dunia perbanyak amal, perbanyak ibadah. Ini kalau kita bicara masalah begini kita ngeri nanti. Ya Allah, manusia kalau di dunia nggak mau beramal, sayang-sayang. Ya, jadi jangan sampai kita nggak mau ibadah. Minimal mas sholat jangan kita tinggalin. Ya, sholat jangan kita tinggalin. Ya, nah ini orang kalau udah sholatnya bener, insya Allah yang lainnya bener juga. Gitu. Tapi kalau sholatnya kagak bener, apalagi yang lainnya. Ya, jadi awalnya sholat dulu tuh Bapak Saudara. Nah ini jadi amal. Jadi an-nisa mukhtalitatun birrijal, laki-laki sama perempuan saat itu bercampur baur, padahal kondisinya telanjang semuanya. Wa kullu ahadin minhum mas'ulun bi nafsihi, tiap-tiap satu daripada mereka sibuk dengan pribadinya masing-masing. Jadi kagak macam-macam dah tuh, mata nggak jelalatan kemana-mana. Ya, jadi mas'ul bi nafsihi, jadi dirinya itu hanya menyibukkan terhadap dirinya sendiri, enggak ya macam-macam matanya. Wa amalu kulli minhum muqarinun lahu, maka amal tiap-tiap seseorang daripada mereka menyertainya. Min khairin, ada amal kebaikan itu yang nemenin, au syarrin, atau amal kejahatan itu juga yang nemenin. Jadi ada amal, kan amal ada dua Pak, ada amal baik, ada amal jelek, amal buruk. Nah itu dua-duanya nemenin kita. Kalau kita punya amal baik, itu amal baik yang akan nemenin kita. Kalau kita punya amal jahat, amal buruk, itu juga yang akan nemenin kita. Ya, jadi nanti yang beruntung orang yang punya teman amal kebaikan. Wa yusya'u kullu ahadin minhum ala ma mata alaihi, wa yusya'u, dan akan digiring kullu ahadin, tiap-tiap satu minhum dari mereka, ala ma mata alaihi, sesuai saat orang itu meninggal dunia. Kalau orang itu meninggal dunia sebelumnya mabok mulu, ntar di sana ya sama dia. Ya, lagi mau digiring bawa botol. Ya. Nah, begitu. Kalau orang yang modelnya ya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, nah itu nanti ditemenin sama yang ya amal yang jelek juga. Pokoknya sama begitu dah. Dikatakan yuhsyaru kullu ahadin minhum ala ma mata alaih. Ini contohnya nih ya. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada hadis datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna syaribal khamri, bahwasanya peminum khamar, yub'asu, maka nanti akan dibangkitkan, wal ka'su biyadihi, sementara itu gelas botol ada di tangannya. Tuh, orang kan biasa minum itu mulai dipegang, ya nyekek botol ya. Nah di sana nanti nyekek botol juga. Ya Allah, tuh orang tuh ya dulu waktu hidupnya nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat, peminum khamar sampai mati kagak tobat. Nah nanti pada saat dibangkitkan modelnya begitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi wal ka'su biyadihi akhbasa min kulli man marra alaihi, dan gelas yang ada di tangannya itu lebih jelek dari setiap orang-orang yang lewat di atasnya. Wa anna mani az-zakati, dan sesungguhnya para penentang zakat, pembangkang zakat, yang enggan mengeluarkan zakat, yuhsyaru, maka mereka akan dikumpulkan. Wa qad tawwaqa maluhu unuqahu, sungguh ya tawwaqa maluhu, hartanya itu nanti akan ya dikalungkan, unuqahu, ke dalam lehernya, hayatan, berupa ular, azimatan, yang besar, talsa'uhu, yang siap untuk menggigitnya. Orang-orang kaya Pak
yang ingkar zakat, orang-orang kaya yang tidak mau zakat, nanti pada saat di padang mahsyar digiring, dia dikalungkan sama hartanya. Hartanya jadi apa? Jadi ular. Hartanya jadi ular. Ular yang besar dikalungkan di lehernya. Itu udah siap untuk memakannya. Ya, gigitannya itu bisanya itu nanti akan merusak tubuhnya. Ya, seperti itu. Ya, makanya para pembangkang zakat, orang-orang yang tidak mau zakat itu ngeri. Ya, karena nanti di padang mahsyar dia ya lehernya dikalungkan hartanya. Yang hartanya itu udah bukan berupa duit lagi, tetapi berubah menjadi hayyah azimah, menjadi ular yang besar, ya, yang siap untuk menggigitnya. Wa inna zunata, dan para pezina. Bagaimana orang-orang yang hidup di dunia yang suka berzina? Ya, dia tidak mau nikah tapi berzina. Dia berzina. Yuhsyaruna, mereka akan dikumpulkan. Wa qad azumat furujuhum, sementara farjiknya, kemaluannya itu besar. Wasalat bil qayhi wasadid, dan akan mengeluarkan nanah yang bau, ya. Jadi para pezina itu nauzubillah min zalik, mohon kita perlindungan dari Allah, ya. Itu mereka nanti punyanya gede juga, ya. Kemudian ya mengeluarkan nanah yang bau sekali, ya. Itu nanti dibangkitkannya seperti itu modelnya di padang mahsyar, ya. Itu karena apa? Waktu hidupnya modelnya dia ya seperti itu, tidak sempat taubat sampai dia mati. Para pezina, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa zina, ya. Terus apalagi? Wa anna akilar riba, dan sesungguhnya orang yang makan riba yuhsyaru, nanti akan digiring di padang mahsyar. Wa qad azumat batnuhu, sungguh perutnya besar. Kalau orang yang makan riba nanti pada saat di padang mahsyar itu dibangkitkan perutnya gede, ya. Nanti kelihatan, wah ini perutnya gede banget. Oh, dulu di dunia suka makan ribawi. Nih makanya hati-hati nih Bapak Saudara, hal-hal yang berbau riba jangan sampai kita ya mau ambil, ya. Riba tuh banyak banget modelnya udah, ya. Nah itu jangan sekali-kali, sebab Allah udah jelaskan, ya, halal jual beli, haram riba. Wa ahallallahul bai'ah wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, berbisnis, tapi wa harrama riba, Allah haramkan riba. Kita punya uang, ya, 1 juta, ada orang mau minjam, ya, kemudian kita bilang boleh minjem saya 1 juta, tapi nanti ngembaliinnya lebihin, ya 100.000 misalnya. Nah itu yang 100.000 itu namanya riba. Kalau kita ngambil keuntungan dari pinjam begitu, dapat untung lumayan, itu semuanya hasil ribawi. Nauzubillah min zalik, jangan dikerjain yang begitu, tinggalin. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat orang yang suka makan riba perutnya besar, ya, perutnya besar. Payakumu marotan, maka nanti dia akan bisa bangun berdiri sekali, wayaskutu ukhra, jatuh lagi. Di lain kesempatan dia jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Kenapa? Enggak kuat bawa perut. Perutnya gede, ya, enggak kuat di bawah perut. Ya, begitu bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Wa yuhsyaru ahlul kadhibi, kemudian digiring di padang mahsyar siapa orang-orang yang suka berbohong, berdusta, wan namimah, dan yang suka namimah, ya, mengadu domba, ya. Ini ada kazib, ada namimah, ada ghibah, sama dah tuh, ya, orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita
bohong, orang-orang suka mengadu domba, orang-orang suka memfitnah, orang-orang suka membawa kabar-kabar jelek, ya itu mereka bagaimana? Waqad kharajat alsinatum al-sudurihim. Jadi nanti lidahnya menjulur keluar sampai ke dadanya. Akbah mayakunu, lebih jelek apa yang ada. Tuh, jadi ini lidah yang suka ngomong bohong, yang suka memfitnah, yang suka nyeritain orang, yang suka ya namimah, maka nanti lidahnya akan menjulur ya sampai ke dadanya. Itu dalam bentuk yang sangat jelek sekali. Wahakaza, dan demikianlah kullu man mata, setiap orang-orang yang mati musyirron ala dzambi, dia tetap atas dosanya, husyira, maka nanti orang itu akan dibangkitkan mu'adzaban, dalam keadaan disiksa bihi dengannya. Jadi begitu semuanya orang-orang yang misalnya mati musyirron ala dzambi, dia tetap melakukan dosa, belum sempat taubat. Nah, makanya kita disuruh taubat. Jangan sampai kita tidak bertobat. Sebab taubat itu fungsinya apa sih kata Nabi? At-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang-orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang itu tidak punya dosa. Makanya kita harus seringin baca taubat, Pak, istighfar, Pak. Ya astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaihi. Itu seringin baca itu aja. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaihi. Ya, sebab kalau kita punya dosa tapi kita udah suka taubat, mudah-mudahan dosa kita akan dihapuskan sama Allah. Sehingga nanti di padang mahsyar enggak lagi tuh dilihat, oh ini dosanya ini. Enggak, karena dia udah taubat. Gitu. Jadi pentingnya taubat begitu. Tapi kalau ada orang mati musyirran ala dzanbi, dia tetap atas dosanya, dia belum sempat bertobat, maka husyira mu'adzaban. Itu orang nanti akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan disiksa dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqda bainal khalaiqi, sehingga nanti diputuskan di antara atau di hadapan manusia-manusia makhluk Allah fi yaumin, di satu hari, karena miqdaru alfasanatin, yang ukurannya 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kamu hitung. Satu hari di dunia kan cuma 24 jam, tapi satu hari di akhirat itu sama dengan 20 ya apa ya 1000 tahun ya, karena miqdaru alfasana. Satu hari ukurannya sama dengan 1000 tahun. Ya Allah, lama amat. Satu hari di hari kiamat sama di dunia 1000 tahun. Kita hidup aja nggak 1000 tahun ya. Iya, hidup aja nggak 100 tahun. Kita kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad paling banter banget usianya 100 tahun. Umumnya baina sittin wa sab'in, 60 70. Paling lama banget 100, karena kata Nabi di dalam salah satu hadis sahih di dalam kitab Al-Azkar dijelaskan, ya Nabi pada saat habis sholat isya, itu sholat isya yang terakhir Nabi, ya Nabi bilang begini, yang hidup sekarang, yang di malam ini pada sholat isya, ya 100 tahun ke depan sudah nggak ada yang hidup, la yabqa wahidun, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, jadi 100 tahun ke depan ini sepanjang-panjangnya kamu, kata Nabi kepada sahabat, tidak akan 100 tahun lagi ada yang masih hidup. La yabqa wahidun, satu pun tidak ada yang kekal. Tuh. Jadi manusia umat Nabi kalau dia paling lama hidupnya 100 tahun. Nah, begitu. Beda dengan umat-umat yang dulu. Kalau umat-umat yang dulu ada yang 500 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 1000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 70, paling lama benar 100 tahun. Nabi aja 63, kan begitu Pak.
Ya, jadi kalau kita dikasih panjang umur 70, 80, 90. Orang 90 tahun tuh Pak, ya Allah. Udah jarang banget. Di kampung baru cari orang-orang tua kita yang usia 90 tahun udah barang langka Pak. Nah, seperti itu. Ini yang hadir kan 17 rata-rata ini. Ya. Ini muda semua ini. 17 semua ini. Iya. Ya Allah. Ya, makanya kita minta panjang umur supaya ya rajin ibadah. Kan boleh gitu kita doa ya. Allahumma tawil a'marona ya Allah fi ta'atillah. Ya Allah panjangkan umur kami tapi dalam taat kepada Allah. Kalau panjang umur maksiat mendingan mati. Ya, sebab dosanya makin gede kita. Tanggung jawabnya lebih besar. Ya, lebih bagus mati masih muda. Ya, tapi kalau kita panjang umur, minta supaya ibadah, supaya amal kita nanti, kebaikan-kebaikan kita nanti jadi lebih banyak. Tuh, makanya boleh minta panjang umur, walaupun umur udah ditentukan, tapi boleh, sebab doa itu bisa merubah ketentuan Allah. Emang Allah yang nyuruh doa, ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib, ya maka saya akan menerima. Nah, seperti itu. Jadi ya yang namanya manusia tuh usianya begitu katanya. Tapi nanti di hari kiamat satu hari aja ukurannya 1000 tahun di sini. Jadi satu hari lama benar. Kita disiksa satu hari, ya Allah lama benar ya 1000 tahun di sini. Ya, jadi kita akan merasa rugi benar kalau kita nanti dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya Allah kan Ar-Rahman Rahim. Tinggal lagi bagaimana kita. Kalau kita malu berbuat dosa, Allah pun malu menyiksa hambanya. Begitu Pak. Jadi Allah bilang kalau ada hamba-hamba saya malu berbuat dosa, hamba-hamba saya malu berbuat maksiat, maka kata Allah saya pun malu menyiksa hamba saya itu. Ini banyak orang kagak malu berbuat dosa sekarang. Ya, berdosa, maksiat, kagak malu dia. Nah, kalau dia kagak malu, nanti Allah pun akan siksa. Allah pun gak malu menyiksanya. Ya, tapi kalau kita malu berbuat dosa, Allah akan malu menyiksa kita. Ya, nah itu timbal baliknya. Ya, nah mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Fayajma'ullahu al-khalaiqa kullahum. Maka Allah akan kumpulkan makhluk-makhluknya kullahum semuanya, al-awwalin wal akhirin, makhluk Allah, manusia yang pertama dan manusia yang terakhir dikumpulkan. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Ya, manusia yang terakhir siapa? Itu umat Nabi Muhammad yang terakhir nanti meninggalnya yang paling belakang. Nah itu namanya al-akhirin, yang paling belakang. Itu dikumpulkan sama di mana? Di mauqifin wahidin, di satu tempat, di mauqif yang satu. Ya, itu nanti ada tempatnya, di situ aja udah. Jadi manusia semuanya ditampung sama Allah ya di satu tempat. Padahal manusia triliunan, banyak benar. Tapi nampung aja muat saja. Ya, itu begitu fi mauqifin wahidin. Cukup saya kira sampai sini tandain. Nanti baru summa yanzilu ahlus sama dunia. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Alakal hamdu hatta
ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi